adik-adikku semua? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adikku semua, hari ini kita mau beribadah. Ibadah kita kali ini akan dibimbing oleh Kak Wiwi, Kak Titik sama Kak Hesti. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau dibimbing firman Tuhan begini. Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, sebelum kita mau nyanyi, kita berdoa yuk, semua yuk. Iya, yuk kita duduk yang manis, kita mau berdoa. Tangan dilipat. Oke, mata dipejamkan, kepala ditundukkan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah, berkatilah kami Tuhan, walaupun kami saat ini masih beribadah secara online. Berkati kami ya Bapa, supaya kami lebih mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, nah sekarang kita mau menyanyi puji Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Yuk kita berdiri, kita pujikan lagu Yesus Pokok. Sudah nyanyi, sekarang kakak mau tanya nih, siapa ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo, ada yang ingat gak? Oh, kalau gitu sekarang Kak Wiwi mau membacakan ayat hafalan minggu yang lalu. Coba dengerin semua ya. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu yang lalu diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Iya, itu ayat hafalan yang minggu lalu. Nah, masih ingat ya, harus hafal ya, jangan sampai lupa. Nah, oke, kita masih berdiri, kita mau nyanyi happy ya ya ya. Ayo. Aku
dengerin firman Tuhan, tapi anak-anak duduk dulu yang manis. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Yuk duduk manis, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kembali kami sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, supaya apa yang Engkau firmankan dapat meneladani untuk hidup kami. Bapa di surga, jauhkanlah segala kuasa jahat yang ada di sekitar kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Halo adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak berharap adik-adik di rumah boleh siapkan hatinya, boleh siapkan keperluannya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kakak akan mengingatkan adik-adik untuk apa coba? Ya, salah satu yang penting adalah Alkitabnya. Jadi adik-adik di rumah disiapkan ya Alkitabnya, karena kita mau baca dulu nih firman Tuhannya. Oke deh, karena semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing, kita akan membaca sama-sama. Baca apa tuh? Baca firman dong. Nah, firman Tuhannya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan juga 23. Oke, kakak tungguin ya. Sudah? Oh, belum. Oke, sudah ya pastinya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 18 dulu kita akan baca sama-sama ya. Adik-adik bisa lihat layar juga. 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita baca sama-sama. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan kata-kata atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Gak kecepatan kan ya? Oke, sekarang kita akan baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan inilah perintahnya, itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Nah, terima kasih adik-adik semuanya. Kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan yang begitu sangat indah. Nah, kakak nih akan bercerita nih sebuah kisah yang nyata loh, tentang seorang yang sangat diberkati Tuhan dan memberikan dampak bagi orang lain. Siapa ya kira-kira? Nah, terlebih dahulu kakak mau bertanya nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Kakak lagi di mana nih ceritanya? Hijau, lalu ada air. Apakah itu? Ya, betul, sungai. Siapa tadi yang jawab ya? Hebat sekali. Iya, sungai. Sungainya terlihat sangat bersih ya. Lalu yang hijau-hijau itu apa? Ada yang tahu? Betul, adalah pohon. Jadi penuh dengan pohon ya samping-samping sungainya. Dan tampaknya juga sungai ini sangat terawat adik-adik. Sangat masih alami. Belum ada kerusakan alam. Sepertinya indah ya kalau kita bisa melihat secara langsung. Merasakan udaranya pasti sangat segar di sana. Siapa yang pernah pergi ke desa atau pergi ke kebun, pergi ke sawah? Nah, pasti di sini juga lebih menyenangkan ya. Udaranya lebih indah, udaranya lebih segar, pemandangannya indah.
Tapi adik-adik, kakak mau ajak kalian lihat sesuatu nih. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini apa? Iya, betul sekali. Ini sama seperti yang tadi. Ini adalah sungai. Tapi apa bedanya ya dengan sungai yang tadi? Ada yang bisa kasih tahu kakak? Iya, betul sekali. Sungai yang ini terlihat kotor. Banyak sampah. Lalu apa lagi ya? Banyak pakaian bergelantungan. Ada sangkar burung. Nih, ada sangkar burung di sini. Lalu apa lagi tuh? Banyak tumpukan kardus. Wah. Lalu ada yang lihat tidak? Ini apa? Iya, ini adalah orang. Kita manusia. Jadi ini adalah rumah-rumah yang ada di sekitaran sungai atau kali. Menarik bukan pembicaraan kita? Tadi dari sungai yang bersih, lalu kita pergi ke kali atau sungai yang kotor. Selain kali yang kotor, apa saja yang kita bisa temukan di sini ya? Kira-kira kalau mereka rumah-rumah di sana tidak punya teras, lalu depannya langsung sungai atau kali. Kalinya kotor. Tempat pembuangan sampahnya juga di sungai itu. Semuanya barangnya dibuang di situ. Otomatis apa yang terjadi sih anak-anak, adik-adik di rumah? Oh, menurut kalian bau tidak ya? Iya, betul sekali. Pasti bau. Tempatnya pasti bau. Nyaman tidak ya untuk kita bisa tinggal di sana? Ada yang mau tinggal di salah satu rumah di sana? Oh, kayaknya nggak ada ya. Ya, benar sekali. Kakak juga pasti tidak mau kalau disuruh tinggal di sana. Yang pertama, bau. Yang kedua, kotor. Nggak banget deh ya. Pasti nggak nyaman banget. Tidurnya pasti banyak digigit nyamuk. Dan otomatis orang-orang yang tinggal di sana akan kesulitan dalam mencari atau mendapatkan air yang bersih ya adik-adik. Orang sungainya aja tercemar. Minumnya, mandinya, bagaimana dong? Sungguh sangat disayangkan ya adik-adik. Nah, tapi kakak nih tadi katanya mau cerita kan tentang seseorang yang sangat hebat. Nah, ini dia. Ada yang tahu siapakah beliau ini? Mungkin pernah melihatnya di televisi, atau di koran, atau di majalah, atau pernah dengar dari orang tua atau guru. Ada yang tahu? Oke, kakak akan beritahu ya. Mari kita mengenal lebih dekat. Jadi foto tadi adalah YB Mangunwijaya atau akrab disebut sebagai Romo Mangun. Ia adalah seorang arsitek yang handal. Handal itu berarti keren lah ya, udah jago gitu. Dan terkenal dengan proyek sosialnya membangun rumah di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Nah, jadi beliau ini, Romo Mangun ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, yang berjasa untuk membereskan proyek sosialnya, yakni rumah di bantaran Kali Code. Nah, kalau tadi kita lihat ya, rumah-rumah di pinggiran sungai itu kan seperti itu ya, kotor, tidak rapi gitu, berantakan, lalu tidak sehat, nggak nyaman gitu kan untuk ditinggalin. Nah, kenapa ya? Apa hubungannya dengan Romo Mangun?
Nah, jadi kakak mau jelasin nih, ada yang tahu nggak tadi arsitek itu apa? Mungkin ada yang orang tanya arsitek? Nah, pasti tahu nih. Jadi arsitek ini adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur atau ahli yang pintar merancang bangunan. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi arsitek? Ada? Oh, ada ya? Oh, tidak. Oh, ada. Oh, tentu saja ya adik-adik. Pasti banyak yang pengen menjadi arsitek. Kelihatan keren gitu. Nah, jadi dari perjuangan Romo Mangun, dari banyak kita lihat tadi faktanya ya, banyak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan. Romo Mangun ini mengajak para masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu diajarin sama Romo Mangun ya di masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Code. Siapa di sini yang punya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya? Wah, keren. Hebat. Sudah punya habit atau perilaku yang baik ya. Ternyata adik-adik di rumah, iya, kita perlu sekali ya membuang sampah, tidak boleh sembarangan. Apalagi di kali. Orang pemerintah saja sudah menyediakan tempat sampah. Nah, apalagi nih yang kedua? Yang kedua, Romo Mangun ini membantu memperbaiki tatanan permukiman masyarakat yang ada di sekitar kali. Nah, kenapa sih? Mungkin ada yang nanya, kenapa namanya Romo ya? Iya, karena Romo ini merupakan suatu seseorang yang biasanya dipanggil karena aktivis di dalam Katolik, agama Katolik ya, teman adik-adik semuanya. Makanya disebut sebagai Romo. Jadi tidak hanya dia memberikan kabar sukacita, menginjili, tetapi dia juga berdampak loh bagi sekitarnya. Nah, yang ketiga juga, Romo Mangun ini mendirikan yayasan pondok rakyat. Jadi di situ bisa dilakukan sosialisasi, bisa ada anak-anak yang belajar di situ. Keren banget ya Romo Mangun ini. Ya, Romo Mangun walaupun sudah meninggal, tetapi jasa-jasanya itu tetap sangat diingat oleh banyak orang yang tinggal di sekitaran Kali Code. Coba kita lihat ya transformasi atau perpindahannya dari yang kalinya jorok sekali jadi kali yang super indah nih. Seperti ini ya. Nah, mungkin adik-adik semua di rumah pernah lihat nih. Ini adalah berkat dari jasa dari YB Mangunwijaya atau Romo Mangun. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitaran Kali Code sekarang bisa dapat hidup lebih nyaman dengan pemukiman yang indah dan tentu saja layak untuk ditinggali. Keren banget ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan adik-adik semua? Jadi adik-adik, ketika kita hidup di dalam Kristus, tidak hanya kita melakukan tindakan seperti pergi ke gereja, rajin ke gereja dan lain sebagainya. Itu juga tindakan yang sangat baik adik-adik. Tetapi yang lebih penting adalah menyatakan kasih Kristus itu kepada sesama. Agar apa sih? Agar sesama kita bisa melihat Kristus dari tindakan yang kita lakukan. Kenapa begitu? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan bagaimana nih mencerminkan kasih Tuhan? Dengan kita membagikan atau melakukan tindakan yang bisa berdampak untuk sekitar kita. Menarik ya dari kisah Romo Mangun. Nah, pasti adik-adik di rumah kepingin nih mewujudkan cita-citanya atau membantu sesama. Jadi tidak hanya muluk-muluk, oke, aku akan membantu masyarakat luas. Dari skala kecil, siapa nih yang bisa ditolongin di rumah? Misalkan kakak, adik ditolongin, orang tua. Adik-adik bisa lakukan itu, bisa tolong mereka. Itu yang lebih penting. Jadi, tahu ya sekarang apa yang harus kita lakukan? Bertindak.
Sebagai murid Tuhan atau sebagai anak Tuhan, kita harus mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Siapa sesama kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, jangan pandang bulu ya. Oke? Bisa semua? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengingatnya dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ada ayat hafalan untuk minggu depan. Ayo Kak Tiwi, apa ayat hafalannya minggu depan? Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23a yang berbunyi, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Nah, itu dia ayat hafalan untuk minggu depan. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan bagaimana? Harus artinya untuk harus saling mengasihi. Iya benar, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, untuk merespon firman Tuhan ini, kita menyanyi yuk, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tiba waktunya kita mau kumpulkan persembahan. Yuk disiapkan ya. Yuk Kak Wiwi. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang adik-adik akan mengumpulkan persembahan. Kiranya adik-adik sudah mempersiapkan ya. Nah, untuk lagu persembahannya kita nyanyi dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa persembahan supaya persembahan ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami, Engkau mengasihi kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan. Kami juga berdoa yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, agar dengan persembahan ini dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau perbarui iman kita akan mengaku percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Demikian. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.